Hello, good morning, my students. How are you today? I hope all of the children are in a good health and happy. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas masih tema 8, lingkungan sahabat kita, masih subtema 1, manusia dan lingkungan, pelajaran 5 dan 6. Nah, KD yang akan kita bahas di sini ada 4. KD yang pertama kita akan membahas KD 3.8 tentang teks non-fiksi, kemudian 3.8 tentang peristiwa yang terjadi ketika air sudah ada di permukaan bumi. Kemudian KD 3.2 tentang tangga nada diatonis, mayor dan minor. Kemudian KD 3.3 kita akan membahas tentang makna dari keberagaman. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Bapak dan Ibu harapkan kita semua dan anak-anak berdoa masing-masing di rumah ya nak ya, memohon perlindungan pertolongan Tuhan agar apa yang kita pelajari sepanjang hari ini dapat kita pahami dengan baik serta kita dapat mengerjakan tugas dengan benar, teliti, mandiri serta tepat waktu. Nah, setelah kita semua berdoa, setelah anak-anak berdoa, mari kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, KD 3.2 mengidentifikasi lagu tangga nada diatonis mayor. Nah, bagaimana caranya? Amati dulu nada dasar dan interval lagunya ya. Interval itu jarak nada ya. Dari do ke re itu berapa interval atau jarak nadanya. Kemudian nyanyikan lagu dengan ketukan yang tepat. Dengan menyanyikan lagu maka kita dapat memahami sifat lagu tersebut. Kemudian dapat menyebutkan serta menentukan ciri-ciri jenis tangga nada diatonis dalam sebuah lagu tersebut, apakah tangga nada diatonis mayor atau minor. Kemudian dapat menentukan ciri-cirinya dari tangga nada diatonis tersebut ya. Kemudian mengidentifikasi lagu dengan tangga nada diatonis minor. Nah, intervalnya tadi 1 ini ya, interval atau jarak. Ini yang minor. 1,5, 1,1,5, 1,1. Kemudian perhatikan dan ikut menyanyi lagu yang berjudul Kampungku.
Oke, setelah kita semua menyanyikan lagu yang berjudul Kampungku, dapat kita dalami lagi seperti apa lagu Kampungku tersebut ya, dengan menjawab pertanyaan berikut ini. Apa judul lagu itu? Judul lagu tersebut adalah Kampungku. Siapa penciptanya? A.T. Mahmud. Apa nada dasar yang digunakan? Do sama dengan C. Kemudian apa tanda tempo yang digunakan? Agak cepat ya temponya. Apa arti tanda tempo itu? Artinya lagu tersebut dinyanyikan dengan tempo agak cepat. Kemudian bacalah syair lagu tersebut, berceritalah tentang apakah teks lagu itu. Nah, lagu tersebut bercerita tentang sebuah kampung yang terletak di tepi sungai. Di sungai itu merupakan tempat perahu-perahu melintas. Rumah-rumah di kampung itu terbuat dari bambu. Nah, ada lagu bertangga nada diatonis mayor, ada pula yang bertangga nada diatonis minor. Lagu Kampungku termasuk lagu bertangga nada diatonis mayor. Nah, apa maksudnya? Nah, kita bahas dulu. Tangga nada itu apa? Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang, misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, dalam seni musik ada jenis tangga nada diatonis. Nah, tangga nada diatonis itu ada 2 dan terdiri atas 8 nada ya. Jenis tangga nada diatonis itu ada 2, yaitu tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Nah, ini interval atau jarak nada pada tangga nada diatonis mayor. Nah, kemudian ini ciri-ciri dari tangga nada diatonis mayor ya nak ya. Kemudian selain tangga nada diatonis mayor yang sudah kita nyanyikan lagi yang tadi yaitu Kampungku, kita akan menyanyikan lagu yang bercirikan atau yang memiliki tangga nada diatonis minor, yaitu yang berjudul Syukur ya nak ya. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Dari yakin ku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah air pusaka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Ayo kita nyanyikan bersama-sama ya. Dari yakin ku teguh, cinta ikhlasku penuh akan jasa usaha pahlawanku yang bakal Indonesia merdeka, syukur aku hajukan kepada
Oke, terima kasih sudah bersama-sama menyanyikan. Nah, selanjutnya mari kita identifikasi lagu syukur ya dengan menjawab pertanyaan berikut ini. Apa judul lagu itu? Lagu yang tersebut atau lagu yang tadi? Judul lagu yang sudah kita nyanyikan tadi adalah Syukur. Siapa penciptanya? Penciptanya adalah H. Mutahar. Kemudian apa nada dasar yang digunakan? Nada dasar yang digunakan adalah C sama dengan La. Apa tanda tempo yang digunakan? Tanda tempo yang digunakan adalah andante sostenuto. Nah, apa arti tanda tempo andante sostenuto? Nah, artinya adalah dinyanyikan dengan agak cepat dan berkelanjutan. Nah, kemudian bacalah syair lagu tersebut. Bercerita tentang apakah syair lagu itu? Bercerita tentang rasa syukur atas karunia Tuhan berupa kemerdekaan bangsa Indonesia serta kekayaan yang terkandung di dalamnya. Nah, itulah bisa anak-anak variasikan kembali bagaimana dan cara anak untuk mengidentifikasi kedua lagu yang sudah kita nyanyikan tadi ya dengan cara dan bahasa yang anak-anak pahami. Nah, setelah kita mengetahui lagu Kampungku yang bertangga nada diatonis mayor, sebaliknya lagu Syukur termasuk jenis lagu yang bertangga nada diatonis minor. Tangga nada diatonis minor itu memiliki interval 1/2, 1/1, 1/2, ya. Salah satu tangga nada diatonis minor jenisnya adalah tangga nada diatonis minor harmonis. Nah, apa itu tangga nada diatonis minor harmonis? Tangga nada diatonis minor harmonis adalah tangga nada diatonis minor dengan nada ketujuh dinaikkan setengah. Kemudian, nah ini gambar tangga nada diatonis minor. Nah, ciri-ciri dari tangga diatonis minor. Nah, ini ada 4 ya, Nak ya. Nah, selain kita bisa bernyanyi syukur atas semua yang terjadi dalam hidup kita, kita juga bisa mensyukuri karena adanya keberadaan air di dalam atau di permukaan bumi. Nah, kita dapat menjelaskan keberadaan air di permukaan bumi tersebut. Nah, di daratan air hujan dapat langsung mengalir ke sungai atau danau dan ada juga yang diserap oleh tanah. Nah, proses penyerapan air ke dalam tanah ini dinamakan atau disebut dengan infiltrasi. Nah, karena apa? Sungai yang merupakan sumber air itu banyak dimanfaatkan oleh makhluk hidup ya. Sungai terbentang dari hulu hingga hilir. Hulu merupakan bagian awal terbentuknya sungai. Hulu sungai berasal dari wilayah pegunungan. Bagian hulu biasanya memiliki mata air. Hilir merupakan bagian akhir sungai yang terletak di berdekatan dengan laut. Nah, ini contoh pemanfaatan sungai ya, sebagai sarana transportasi air, pengairan sawah, media tambak, ikan dan udang. Nah, kemudian pada siang hari yang terik itu panas matahari akan menguapkan air dari permukaan sungai. Apa akibatnya bagi persediaan air sungai? Nah, mari sambil kita jawab pertanyaan berikut ini. Nah, dari mana asal persediaan air sungai? Air sungai berasal dari air hujan dan air yang mengalir dari hulu sungai. Nah, siapa saja yang memanfaatkan air sungai? Air sungai dimanfaatkan oleh manusia, hewan, tumbuhan di sekitar sungai, serta hewan dan tumbuhan di dalam sungai. Nah, apa saja manfaat dari air sungai? Manusia memanfaatkan air sungai untuk mengairi tanaman pertanian sebagai sumber air keperluan sehari-hari dan sebagai sarana angkutan. Hewan darat memanfaatkan air sungai sebagai sumber air minum. Tumbuhan memanfaatkan air sebagai sumber air untuk proses fotosintesis. Kemudian hewan dan tumbuhan sungai itu memanfaatkan air sungai sebagai tempat hidup. Kemudian apakah persediaan air sungai dapat berkurang karena menguap saat terkena panas matahari? Jelaskan. Nah, dalam kondisi normal, air sungai itu tidak berkurang karena menguap. Nah, setelah menguap, siklus air akan mengembalikan air yang menguap tersebut. Nah, sehingga tidak terjadi kekeringan. Namun, dalam kondisi yang kemarau yang sangat panjang dan sangat ekstrim, itu yang menyebabkan sungai dapat mengalami kekeringan. Nah, kemudian faktor yang dapat mempengaruhi persediaan air sungai apa saja? Curah hujan, kemudian cuaca,
kondisi hulu sungai. Nah, selanjutnya dari peristiwa persediaan air yang ada di permukaan bumi, kemudian fakta-fakta yang telah terjadi pada saat kita menjawab pertanyaan, itu merupakan peristiwa yang termasuk dalam peristiwa teks non-fiksi, ya. Bisa ditulis di dalam sebuah tulisan, sehingga tulisan yang ada di dalam sebuah teks atau di dalam buku itu merupakan teks non-fiksi. Nah, teks non-fiksi itu memiliki beragam jenis seperti artikel, tanjuk rencana, opini, biografi, reportase, pidato, dan iklan. Pokoknya yang berdasarkan fakta dan benar-benar terjadi, ya. Bukan seperti karangan atau dongeng, ya nak, ya. Teks non-fiksi itu berisi informasi faktual, kenyataan, ya, berdasarkan hasil pengamatan pengarang maupun berdasarkan kehidupan nyata yang benar-benar terjadi di kehidupan sehari-hari. Nah, ini langkah-langkah mengidentifikasi peristiwa penting dari sebuah teks non-fiksi. Nah, ini ada 5, ya nak, ya. Cari teks berkaitan dengan peristiwa yang ini ketahui, kemudian bacalah teks tersebut dengan teliti dari awal hingga akhir. Dalam proses membaca, cermati pokok-pokok informasi, kemudian catat informasi tersebut dalam bentuk poin, peta pikiran, atau diagram alur. Nah, tuliskan peristiwa-peristiwa yang sudah anak-anak temukan itu dengan menggunakan bahasa sendiri. Nah, itulah langkah-langkah mengidentifikasi peristiwa penting dari sebuah teks non-fiksi. Nah, ini contoh dari teks non-fiksi, ya. Belajar toleransi dari permainan tradisional. Nah, ini bisa anak-anak baca sampai akhir, kemudian bisa anak-anak jawab juga pertanyaan berikut ini, sehingga menambah informasi atau mengidentifikasi sebuah teks non-fiksi. Nah, di dalam teks non-fiksi tadi itu merupakan penjelasan tentang permainan diglik ogla agling, ya, atau prepet jengkol. Nah, permainan diglik ogla agling ini dimainkan di Jawa Tengah, kemudian prepet jengkol ini dimainkan di Jawa Barat. Nah, seperti ini permainannya, diglik oglak aglik. Nah, permainannya ini dalam kelompok yang beranggotakan 3-5 anak. Kemudian cara bermainnya, semua anggota berdiri melingkari saling membelakangi dan berpegangan tangan. Kaki kanan atau kaki kiri setiap anggota itu saling bertautan, ya, saling menyatu seperti ini, dengan satu kaki yang menapak. Jadi satu kaki untuk pondasi berdiri, satunya kakinya lagi untuk saling bertautan, ya. Kemudian kelompok yang paling lama mempertahankan tautan kaki sambil bergerak akan menjadi pemenang. Nah, seperti ini contohnya. Lari, masuk lingkaran, Nah, pasang, ini yuk diglik cepet. ogla aglik. Nah, jadi satu kakinya, ya, nah, saling berkaitan seperti itu. Sambil bernyanyi, pokoknya siapa yang paling lama bertahan tidak jatuh dan tidak keluar dari lingkaran. Asik, ya nak, ya. Rindu nggak kira-kira pulang kembali lagi ke sekolah, ya. Sama-sama berdoa, ya nak, ya. Semoga kita cepat bertemu di sekolah dan corona cepat berlalu. Nah, anak-anak bisa juga sambil memainkan ini di rumah. Jangan main HP terus, ya. Selain kita dapat, nah, kalau yang jatuh itu berarti sudah kalah dia. Nah, ini, Ya, enak ya kalau menang, ya. iya, ada hukumannya kalau menang. Jangan main HP mulu di rumah. Lakukan permainan-permainan tradisional ini, diglik ogla aglik. Yang menang 1, 2, yang kalah Nah, hukumannya ini nih. asik ini main di luar ini. Kurangi main HP, ya nak. Oke.
Oke, itulah permainan dari diglik oglak aglik. Nah, selain dari diglik oglak aglik, ini ada permainan congklak ya. Kanan atas, kemudian kita ke kiri bawah itu ada engklek. Nah, kemudian ada ular naga, kemudian ada bor. Nah, nama-nama permainan ini tergantung dari daerahnya masing-masing, bisa berbeda-beda, tapi anak-anak bisa memahami. Nah, permainan-permainan seperti ini bisa anak-anak lakukan di rumah. Jangan main HP melulu. Ya, Nak ya. Nah, Ibu mau nanti Ibu akan tanya orang tuanya secara diam-diam apakah anak-anak sudah mulai mengurangi main HP dan mulai melakukan dan melestarikan permainan tradisional ya Nak ya, yang mungkin anak-anak belum pahami. Nah, bisa anak-anak lihat di YouTube bagaimana permainannya, coba dilakukan di luar rumah ya. Selain tubuh kita sehat, kita juga terhindar dari berbagai masalah mata karena kita terhindar dari radiasi handphone. Nah, itu ya Nak ya. Nah, permainan tradisional itu menanamkan sikap yang tertanam dalam diri kita, yaitu sikap kebersamaan, kemudian adanya kerjasama, ya kan, kemudian toleransi, empati, nah, rasa peduli yang begitu dalam, kemudian ada kejujuran di sana. Nah, itulah pentingnya ketika kita mau melakukan dan melestarikan permainan tradisional. Nah, kita hendaknya membiasakan semangat kebersamaan dan toleransi antar teman untuk mempererat kerukunan serta memperkukuh persatuan dan kesatuan. Tindakan yang mempererat kebersamaan dan toleransi. Nah, ikhlas menolong teman yang membutuhkan, menghargai perbedaan pendapat, berteman tanpa mempermasalahkan perbedaan. Nah, pentingnya sikap saling menghargai dan menghormati keberagaman di lingkungan sekitar. Nah, Semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu mengingatkan bangsa Indonesia untuk tetap bersatu meski terdiri dari masyarakat yang beragam. Sikap saling menghargai dan menghormati itu sangat diperlukan untuk menjaga kerukunan. Nah, ini sikap saling menghargai dan menghormati itu dapat diwujudkan dengan hal-hal berikut ini. Menyaksikan pertunjukan kesenian, berteman tanpa membeda-bedakan, mampu mempelajari kebudayaan, bahkan permainan tradisional tadi, kemudian menghargai orang lain yang sedang menjalankan ibadah atau upacara adat atau budaya-budaya yang berbeda dengan kita. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa pesan Ibu ya Nak ya, usahakan coba kurangi yang namanya main handphone karena radiasi HP itu sangat merusak saraf-saraf ya. Siapa yang mau kacamatanya langsung tebal ketika masih SD? Nah, harus dikurangi ya Nak ya, dimulai dari sekarang. Nah, tugas seperti biasa dilakukan di Google Form yang linknya akan dikirimkan oleh Bapak dan Ibu guru di WA group. Oke. Thank you for your attention, my students. I hope we all stay in good health. Always pray. Keep your health enthusiastic and happy. Okay, goodbye.